Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polda Sumatera Utara sukses amankan dua ajang internasional, yaitu Aquabike Jet Ski World Championship dan F1 Powerboat World Championship The Lake Toba GP 2025 di Balige, Kabupaten Toba. Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melakukan pengamanan ekstra ketat hingga ke ruang udara. Tim anti-drone Brimob diterjunkan untuk mengantisipasi dan mengawal setiap pergerakan drone liar yang berpotensi mengganggu jalannya perlombaan berskala internasional tersebut. 6 personel Brimob yang tergabung dalam tim pengamanan khusus ini berkolaborasi dengan tim pengamanan resmi panitia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubsi Siskom Ibda Edi Sebastian yang memberikan arahan tegas agar seluruh personel tetap disiplin, fokus, dan waspada penuh. Pengawasan terhadap langit Balige dilakukan secara intensif, memastikan tidak ada drone tanpa izin yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari perintah Komandan Satuan Brimob Polda Sumut sebagai upaya proaktif untuk mencegah segala bentuk gangguan maupun ancaman. Kehadiran tim anti-drone Brimob menegaskan bahwa pengamanan event ini dilakukan dengan menyeluruh dan terintegrasi, mencakup sektor darat, laut, dan udara. Sinergi yang solid antara Brimob dan panitia menjadi kunci terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh peserta, tamu undangan, serta ribuan penonton. Melalui pengamanan yang berlapis ini, Satuan Brimob Polda Sumut kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga marwah bangsa di kancah internasional. Pengamanan yang sigap dan tegas terhadap drone ilegal tidak hanya melindungi jalannya perlombaan, tetapi juga memastikan reputasi Indonesia sebagai tuan rumah yang profesional dan bertanggung jawab. Upaya ini menjadi dukungan nyata dari aparat keamanan demi kesuksesan penyelenggaraan event olahraga air bergengsi di tanah air. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa tantangan dan strategi yang diterapkan oleh Polda Sumatera Utara dalam pengamanan dua ajang internasional ini, kami sudah tersambung dengan Kombes Pol Ferry Walintukan selaku Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat siang, Pak Ferry. Mohon izin Pak Ferry, audionya belum kami terima, bisa di-unmute. Ya. Selamat siang Mbak Intan. Pak Ferry, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Polda Sumatera Utara dalam mengamankan event Aquabike Jet Ski World Championship 2025 yang berlangsung pada 15 sampai 17 Agustus, mengingat karakteristik lokasinya bahkan harus memastikan pengamanan ruang udara. Bisa dijelaskan? Ya. Terima kasih Mbak Intan, kami dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Strategi kami memang permasalahan-permasalahan yang ada seperti geografi Mbak ya, Danau Toba itu memang cukup luas. Yang pertama dan kedua, jaraknya cukup jauh ya antara bandara udara tempat kita mengirim logistik ke lokasi dan memang jalannya terbatas, fasilitas jalannya terbatas. Sehingga kami melakukan upaya-upaya yang sinergi dengan pihak-pihak terkait sehingga kami bisa menjalankan pengamanan untuk Aquabike dengan baik. Demikian. Selanjutnya, bagaimana strategi pengamanan spesifik yang diterapkan oleh Polda Sumatera Utara untuk memastikan kelancaran dan keamanan puncak acara tersebut? Ya. Mbak. Bagaimana strategi pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara untuk memastikan kelancaran dan keamanan puncak acara F1 Powerboat World Championship 2025 pada 22 sampai 24 Agustus, terutama dalam hal pengendalian massa dan lalu lintas? Ya, kami dari Polda Sumatera Utara Mbak, melakukan operasi mandiri kewilayahan dengan Sandi Toba untuk 2025.
Powerboat 2025 dengan kami menurunkan jumlah personil kurang lebih 1.014 personil yang terdiri dari 833 personil Polri dan 181 personil gabungan dari TNI maupun dari Basarnas, Perhubungan, BPBD, kemudian Dinas Kesehatan. Dan kami melaksanakannya menggunakan pola operasi kami dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, dan kami dari mulai tahap perencanaan kami melakukan perkiraan-perkiraan untuk untuk ancamannya, kemudian kami melakukan risk assessment, kemudian kami melakukan penggelaran pasukan, kami juga melakukan gladi bersih, serta kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan. Selain pengamanan di lokasi acara, langkah-langkah apa yang diambil oleh Polda Sumatera Utara untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area sekitar, termasuk jalur transportasi dan akomodasi? Ya, tempat pengamanan di lokasi itu terdiri atas dua. Jadi pertama zona 1 di venue dan zona 2. Zona 1 kami berikan kepada pihak in-journey atau panitia. Dalam hal ini dari panitia untuk F1 Powerboat. Kemudian yang zona 2 itu kami menggunakan untuk personil kami untuk mengamankan. Dan kami juga mempersiapkan selain daripada pengendalian massa, kami juga mempersiapkan satgas preventif di titik-titik rawan sehingga kami bisa mengantisipasi jika terjadi masalah di daerah venue. Kemudian kami menggelarkan pasukan-pasukan kami, termasuk dari Direktorat Lalu Lintas, itu dari tempat pelabuhan Belawan yang untuk mengamankan materinya, logistiknya, serta bandara-bandara, ada 2 bandara yang kami pakai. Pertama dari Sibulangit, kemudian Bandara Deli Serdang, yang memang cukup jauh. Jadi kami melakukan bekerja sama dengan perhubungan untuk mengawal sehingga atlet maupun logistik bisa tiba di lokasi perlombaan dengan baik. Dan kami juga menempatkan personil-personil kami selain pengawalan, kami menempatkan di posisi atau titik-titik rawan karena bertepatan dengan 17 Agustus. Jadi waktu itu kami menjaga supaya tidak ada hambatan atau halangan dari kejadian-kejadian di lokasi di perjalanan untuk pengiriman atlet maupun logistik dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Seperti itu, Mbak. Pak Ferry, mengingat keberhasilan 2 event internasional ini, apakah ada rencana tindak lanjut dari Polda Sumatera Utara untuk mengadopsi model pengamanan serupa di masa depan, terutama untuk event-event skala besar lainnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk Powerboat, kami sudah melaksanakannya sebanyak 3 kali, Mbak. Jadi pertama dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 ini. Dan itu merupakan menjadi role model daripada pengamanan kami untuk event-event internasional. Dan kami terus menyempurnakannya dengan melakukan koordinasi bersama penyelenggara event atau in-journey. Kemudian kami juga melakukan update Baik, terima kasih Kombes Pol Ferry Walintukan selaku Kabid Humas Polda Sumatera Utara telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah,
Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes Polda Kalimantan Timur mengambil peran aktif dalam memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG. Pada Kamis 28 Agustus 2025, tim Bidokes melaksanakan inspeksi mendadak untuk memeriksa keamanan dan kualitas makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sektor 2 yang berlokasi di Sepinggan Selatan, Balikpapan. Kegiatan ini menjadi jaminan bahwa makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar sehat, higienis, dan layak konsumsi. Kegiatan pengawasan keamanan dan kualitas makanan di SPPG Sektor 2 tersebut dipimpin langsung oleh Kabidokes Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Nelson Situmorang, dan didampingi oleh Kepala SPPG Sektor 2 Laila Pradita, serta pengawas SPPG Audi Tampi dan ahli gizi. Kolaborasi antara tim medis kepolisian dan ahli gizi ini menunjukkan keseriusan dalam mengawal program. Selain melakukan pemeriksaan, Kabidokes juga menyempatkan diri memberikan edukasi dan berbagi pengalaman tentang pentingnya menjaga kebersihan, standar keamanan, dan kandungan gizi yang tepat pada setiap porsi makanan. Pengawasan yang ketat dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengemasan, memastikan setiap tahapan produksi memenuhi standar yang ditetapkan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim Bidokes Polda Kalimantan Timur menyatakan bahwa makanan yang disiapkan di SPPG Sektor 2 berada dalam batas aman dan baik untuk dikonsumsi. Makanan tersebut telah lolos uji kelayakan, baik dari sisi kebersihan maupun kandungan nutrisi. Komitmen untuk terus melakukan pemeriksaan berkala ini ditegaskan sebagai bentuk nyata dukungan Polri terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia melalui gizi yang baik. Kabidokes Kalimantan Timur berharap dengan pengawasan ketat yang dilakukan, program ini tidak hanya berhasil dalam menyediakan makanan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun masa depan bangsa yang lebih gemilang. Dari Humas Polda Kalimantan Timur, melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.